budaya positif di sekolah SD Negeri 22 ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk memprestasikan hasil diseminasi budaya positif di sekolah. Dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru pada hari ini untuk menyempatkan waktu di sela-sela sibuknya ya dalam mengoreksi siswa kertas ujian anak-anak, tapi alhamdulillah masih menyempatkan waktu untuk mengikuti acara atau sosialisasi pada hari ini. Baik ya, perkenalkan nama saya Nur Laili, SPD CBP angkatan 10 tahun 2024, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Samsukri SPD SD dalam memberi ruang dan waktunya untuk saya mempresentasikan diseminasi budaya positif. Ya, salam bahagia Bapak Ibu Guru semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan diseminasi budaya positif dari modul 1.4 ya. Tujuan saya membuat sosialisasi ini yang pertama untuk membuat aksi nyata ya, dalam membuat aksi nyata dari modul 1.4 yang berdasarkan yang kita terapkan di sekolah kita. Yang kedua, saya ingin berbagi ilmu di mana ya saya mendapatkan pendidikan di pendidikan guru penggerak. Apa-apa yang saya dapatkan, insya Allah saya akan membagikan, karena ilmu yang tidak dibagi tidak akan bermanfaat untuk saya sendiri. Yang ketiga, saya ingin melakukan kerjasama kolaborasi dengan Bapak Ibu Guru semuanya ya, untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita ya, di mana budaya positif ini apabila kita terapkan akan menciptakan ya disiplin positif, lingkungan yang positif, yang harmonis, sehingga sekolah kita bisa menjadi sekolah yang nyaman, tempat siswa kita belajar dan menyalurkan bakat dan minatnya. Baik, yang ini adalah guru-guru yang akan saya berkolaborasi, yaitu guru SD Negeri 22 Lepat. Adapun yang pertama yaitu menciptakan budaya positif. Di dalam menciptakan budaya positif ini ya ada 6 poin. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif yaitu bagaimana cara seseorang mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihadapi. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan, karena mereka mendasarkan tindakan murid pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, baik. Di sini saya sedikit mengasih apa itu disiplin. Ya, kalau kita dengar kata disiplin, ya, kalau kita dengar kata disiplin, bahwa itu merupakan peraturan. Pasti akan teringat dengan peraturan, akan teringat dengan hukuman. Apabila tidak melaksanakan disiplin akan mendapat hukuman. Sebenarnya ini bisa kita laksanakan tanpa melakukan hukuman, tanpa melakukan siswa kita mendapatkan konsekuensi. Ya, jadi disiplin. Disiplin ini ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin
diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Di mana budaya positif, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Apa yang ada? Coba siapa yang bisa menyebutkan ada kebajikan-kebajikan atau budaya positif di sekolah kita yang pernah kita buatkan? Budaya positif. Ya, ada. Yang pertama misalnya menerapkan 5S. Yaitu apa Ibu, Bapak Ibu? Yaitu senyum, sapa, salam, santun, dan sopan. Ya, jadi 5S. Ya, kita menyapa siswa kita pada pagi hari. Ya, bersalaman di pintu gerbang, yaitu menyapa siswa kita. Ya, itu salah satunya. Budaya positif di sekolah kita. Yang kedua, menciptakan budaya positif nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu merupakan nilai kebajikan yang universal, di mana salah satu yang ingin nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh seluruh anak Indonesia itu adalah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang mempunyai komponen berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu nilai kebajikan universal itu ada 6 dari institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu pertama komponennya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Sedangkan Ibu primary program itu bisa nilai kebajikan yang ada pada dari institusi atau organisasi ini, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Itu salah satu, itu contoh kebajikan yang di dalam institusi Ibu primary program. Yang ketiga, 9 pilar karakter. 9 pilar karakter. Nilai kebajikan yang ada pada 9 ini yaitu cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri. Yang ketujuh, kreatif, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang kesembilan, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu merupakan nilai kebajikan universal. Ya Bapak Ibu. Baik. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Jadi anak itu dia akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi daripada mereka kena hukuman, lebih baik mereka bohong atau bagaimana gitu.
menghindari ketidaknyamanan itu, mereka akan berbuat. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, misalnya kalau seandainya anak ini seandainya kita beri penghargaan atau hadiah, jadi motivasi itu ada 3 macam. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasinya, ya. Dan selanjutnya yang ke manusia, ya, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan itu termasuk motivasi eksternal, ya, termasuk motivasi eksternal. Apa itu motivasi eksternal, Bapak Ibu? Motivasi yang didapatkan dari luar, ya. Kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu termasuk motivasi yang internal, yaitu dalam diri mereka. Mereka menyadari bahwa harusnya begini, gitu. Ya. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Jika murid masih cenderung terdorong oleh, misalnya gini, jika misalnya gini, mereka seorang murid ingin berhasil, jadi gini, dia akan mendapat motivasi dari eksternal dari luar, yaitu ingin mendapat, aku akan membuat ini, akan mendapat penghargaan, aku akan dapat hukuman. Jadi jangan sampai dia dapat hukuman, dia akan berlomba. Nah, jadi jika murid masih cenderung terdorong oleh motivasi eksternal, sedangkan maka guru harus berupaya menumbuhkan motivasi internalnya. Jadi seorang guru itu harus berupaya menumbuhkan, ya, murid itu memotivasi internalnya. Baik, yang keempat kita masuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini sedikit perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Lanjutkan. Ya, hukuman. Ya, hukuman misalnya apa yang akan terjadi? Yaitu mereka akan menjadi kebiasaan. Ya, jadi mengontrol diri mereka itu, mereka makin tidak bisa mengontrol diri mereka. Mereka apapun yang dikerjakan ingin mendapat imbalan, ya. Yang kelima yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama, ya. Jadi guru memandu murid dalam penyusunan keyakinan sekolah atau kelas. Kalau dulu ibu-ibu, keyakinan ini adalah bukanlah sekedar slogan, ya, melainkan nilai-nilai yang diinternalisasi, dipraktikkan dalam sekolah, kelas atau kelas, ya. Keyakinan ini sama juga dengan seperti kesepakatan, tapi dia lebih. Kalau kesepakatan atau peraturan kelas itu dibuat oleh kita sendiri, dan dipatuhi oleh siswa. Tapi keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, sama dengan sekolah. Keyakinan sekolah, kepala sekolah cuma membimbing apa keyakinan sekolah yang perlu ditaati, yang perlu diterapkan.
menjadi merasa bersalah. Gitu. Yang ketiga, posisinya sebagai teman. Iya, kita mendekati murid-murid kita itu sebagai posisi teman sejawat. Bagaimana kita memperlakukan dengan siswa kita sebagai teman? Ya, yang keempat, pemantau. Kita memantau. Sudah kita beri kebebasan kepada mereka, kita menjadi pemantau. Ya, kita menjadi pemantau. Yang kelima, manajer. Ini manajer ini berarti seperti kepala sekolah, ya, memanage, memberi tindak apa? Iya, mengatur, dia memanage, ya, memanagekan. Jadi kita mempunyai 5 posisi kontrol seorang guru itu. Bisa jadi penghukum, bisa jadi pembuat rasa bersalah, bisa menjadi teman bagi murid kita, bisa menjadi pemantau, dan bisa menjadi manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru berperan sebagai manajer. Ya? Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri, dirinya. Ya? Yang kedelapan, sertifikat restitusi. Ya? Sertifikat restitusi. Guru sebagai seorang manajer menggunakan tiga sertifikat restitusi untuk menyelesaikan masalah dalam 3 tahapan. Yang pertama, menstabilisasi menstabilisasi identitas. Yang pertama, menstabilisasi identitas. Ya. Setiap orang pasti melakukan. Kita panggil siswa kita yang mempunyai kesalahan tadi, kita panggil. Kita kasih tahu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya. Ya. Bukan kamu yang satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Itu juga. Jadi kita menstabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kenapa nak kamu terdapat datang? Mengapa? Kita tanya, apa penyebabnya? Sudah kita tanya dengan dia, ya, validasi tindakan yang salah. Seharusnya kamu tidak boleh seperti itu. Ya, kenapa nak? Kenapa kamu terlambat bangun? Karena kamu televisi misalnya. Berarti kita juga melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Sekarang yang kamu lakukan ini sudah melanggar keyakinan kelas kita. Bagaimana? Coba, apakah kamu mau berubah atau iya Bu, saya misalnya kalau anakku menjawab, saya berjanji Bu tidak akan berbuat lagi. Ya, jadi kapan? Bagaimana supaya kamu jangan sampai tidak terlambat ke sekolah? Dan saya akan tidur cepat Bu, tidak akan nonton televisi. Jadi kita sudah menanyakan keyakinan. Jadi mulai kapan kamu akan berubah ini nak? Biar mereka berjanji gitu. Kapan? Gitu. Ya. Berarti ini merupakan segitiga
mengatasi permasalahan pada murid-murid kita. Ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Ya, teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Jadi itu teori kontrolnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dalam dirinya, dia ingin berubah. Ini slideshow. Yang sudah kita buat. Semoga sekolah kita lebih baik dan lebih mantap ke depannya, ya. Dan terima kasih. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita terapkan di dalam kelas, ya, yang mencetus budaya positif, ya. Kalian bisa menggunakan bahasa kata-kata yang positif, ya. Nilai-nilai kebajikan, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Paham itu keyakinan kelas? Jadi tujuan ibu membuat keyakinan kelas pada hari ini yaitu supaya apa? Supaya kelas kita menjadi nyaman, belajarnya enak,
yaitu kertas kecil untuk kalian menulis. Ya, untuk kalian menulis. Ya, untuk kalian menulis. Ibu kasih satu orang satu untuk menulis keyakinan apa yang akan kita buat di kelas kita. Paham anak-anak Ibu? Oke, dibuat di sebelah sini karena ini nanti ditempel. Paham ya? Iya, silakan sayang nih. Ya, 1, 2, 3. Silakan yang sudah dapat skinotnya ditulis apa-apa saja. Nah, kesepakatan kita ini ya sayang, ya dibuat di sini apa saja yang mau kalian buat, yang kita sepakati bersama. Yang diletakkan itu yang ditulis, nanti ada lemnya. Ya, ini. Silakan. Iya, silakan. Iya, silakan. Buatlah apapun keyakinan kata-kata positif yang akan kita buat di dalam kelas ini. Yang untuk kita. Misalnya, apa kata-kata positif? Nilai-nilai kebajikannya. Silakan. Misalnya salah satu contoh, datang tepat waktu, atau harus angkat tangan izin gitu. Ya, terserah untuk di dalam kelas ini aja. Oke? Yang sudah nantinya akan ditempelkan ke sini. Ya, silakan dibuat. Datang ke seluruh itu. Supaya kelas kita menjadi nyaman, jadi apa kesepakatan kita semua. Sudah selesai? Ya, siapa yang sudah selesai? Silakan lengketkan di atas. Iya. Iya, satu-satu. Iya, pintar. Iya, satu-satu. Iya. Iya. Pintar.
menjaga sopan santun. Tiga, datang tepat waktu. Ya, ibu tulis ya. Satu, mengerjakan piket. Ya. Yang kedua, menjaga sopan santun. Iya. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Iya, pintar. Menjaga kebersihan kelas. Ya. Yang keempat, kebersihan sama datang tepat waktu, menjaga sopan santun. Iya, disiplin dan tertib. Iya, disiplin dan tertib. Terus saya ingin kelas yang bersih dan teratur. Bersih dan teratur. Bersih dan teratur. Ya, saya terus menjaga kebersihan kelas. Sudah. Menjaga kebersihan piket siswa-siswi, jadwal piket berarti tentang kebersihan. Saya selalu melaksanakan peraturan sekolah, misalnya datang tepat waktu, piket sesuai jadwal. Datang tepat waktu. Sudah ada belum ya? Ya. Yang keenam, datang tepat waktu, piket datang tepat waktu. Waktu ya. Iya. Dan jadwal piket berarti sama juga dengan piket. Menjaga kebersihan. Ada tak? Ya, ada menjaga kebersihan. Datang tepat waktu, piket, menjaga kebersihan, jadwal piket harus datang tepat. Masuk ke dalam kelas, menjaga kebersihan kelas, mengerjakan piket, ingin tetap tertib, tanggung jawab. Ya, 7 tanggung jawab. Nah ya, tanggung jawab. Di sini dibuat kawan-kawan tanggung jawab. Terus angkat tangan jika permisi. Iya, pintar, mantap ya. Angkat tangan jika permisi. Angkat tangan jika permisi. Iya, dari semuanya ya, ini dari semuanya ini, dari ibu simpulkan ke sini. Banyak yang menulis yang mengapakan tentang kebersihan. Saya ingin ya sudah ini. Saya ingin kelas yang ya. Pertama, mengerjakan piket. Mengerjakan piket. Mengerjakan piket sama enggak menjaga kebersihan? Sama? Iya, mengerjakan piket maksudnya
padahal guru di depan sedang menjelaskan, ya. Guru di depan sedang menjelaskan. Dia langsung permisi. Jadi ada angkat tangan untuk permisi. Sesuai nggak? Nah, ini disepakati nggak? Iya, disepakati? Sepakat? Kalau sepakat, Ibu minta kepada kalian besok kalian buat pakai karton kata-kata ini menggunakan kata-kata yang positif yang menguatkan nilai-nilai kebajikan. Kita tanda nanti kita letakkan di situ bahwa itulah keyakinan kelas kita yang harus kita terapkan. Jadi kalau seandainya ada yang melanggar, nanti ada segitiga restitusi. Akan Ibu panggil, kenapa? Ya kan gitu. Ya. Jadi sepakat nggak? Sepakat. Sekarang coba dulu berdiri. Kita main ya, namanya tegak nih. Padahal mengapakan keyakinan aja tapi tegak. Sekarang coba perhatikan. Keluhnya, lakukan yang Ibu lakukan. Dengarkan yang Ibu ucapkan. Dengarkan yang Ibu ucapkan, ya. Lakukan yang Ibu lakukan, tapi jangan dengarkan yang Ibu ucapkan. Lakukan yang Ibu lakukan, tapi jangan dengarkan yang Ibu ucapkan. Sekarang, coba letakkan semua tangannya. Cobalah kalian pegang. Kalau kita melihat menggunakan apa? Silakan. Silakan ya. Kalau melihat kita menggunakan apa? Berarti tak konsentrasi nih. Tadi Ibu bilang lakukan apa yang Ibu lakukan. Jangan lakukan yang Ibu ucapkan. Kalau kita mendengar, kita menggunakan apa? Konsentrasi. Konsentrasi. Iya, ini sekali lagi kalau kena hukum ya. Iya. Jadi Ibu kan dari kepala nih, yang Ibu pegang kan kepala. Kalian tetap telinga ya. Baik. Kita berbicara menggunakan mulut. Iya, ini kena hukuman ya. Menggunakan mulut. Iya, ada yang benar, ada yang tidak. Berarti kurang konsentrasinya. Ibu bilang kan, lakukan yang Ibu lakukan. Jangan kalian lakukan yang Ibu ucapkan. Sekali lagi, coba. Ya. Lakukan yang Ibu lakukan. Jangan kalian lakukan yang Ibu ucapkan. Kita berjalan menggunakan kaki. Masih ada juga. Iya, tepuk tangan. Ucapkan kepada kalian semuanya yang telah kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Setuju nggak keyakinan kelas kita pada hari ini? Kalau setuju, kita buat nanti di kartu